Guys, baru-baru ini ada sebuah istilah baru yang menurut saya pribadi itu sangat-sangat penting untuk kita bahas. Apa itu? Berhala sains. Jadi, kalau bicara seputar sains, bicara dari sudut pandang ilmiah, biasanya warga kono itu ngantuk, guys. Karena apa? Karena ini pembahasannya itu sangat berat sekali ya. Tapi saya akan mencoba dengan gaya yang lebih santai gitu ya, yang lebih santuy gitu. Jadi kalau kita sering berbicara dari sudut pandang akademis, dari sudut pandang ilmiah, empiris, ya logika, ya fakta dan lain sebagainya, biasanya kita akan dituduh menyembah sains, berhala sains. Kita akan dituduh menyembah Gramedia gitu ya, menyembah perpustakaan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini sebenarnya salah atau tidak? Apakah berhala terhadap sains itu salah atau tidak? Sesuatu hal yang berhala itu menurut saya pribadi hal yang salah ya. Jangankan terhadap sains, terhadap agama juga kalau kita berhala kan salah ya. Kalau kita terlalu mengagung-agungkan agama kita ya, menganggap bahwa agama kita yang paling benar, padahal kita nggak sadar bahwa agama itu adalah keyakinan gitu. Maka ya kita bisa terjebak dalam berhala juga gitu. Baik orang yang beragama, berhala terhadap agama juga salah, dan sains juga seperti itu salah. Lalu bagaimana pola pikir yang benar gitu? Saya tidak mengatakan saya sih paling benar ya. Mari kita bahas masalah ini dari sudut pandang yang paling santuy gitu. Jadi gini guys, sebenarnya kalau boleh jujur, kita juga butuh yang namanya keyakinan. Asal jangan over gitu. Kita butuh yang namanya keyakinan kok. Ilmu pengetahuan di dunia ini sebenarnya kan bersumber daripada keyakinan gitu. Dipicu oleh religion gitu. Ya, itu tanpa kita sadari. Seperti misalnya bikin candi Borobudur. Bikin candi Borobudur itu apa sih tujuannya? Tujuannya itu kan karena keyakinan juga kan. Maka ditemukanlah teknologi interlock gitu ya. Bikin Borobudur itu kan pakai interlock ya. Kenapa interlock ini ditemukan? Siapa yang menemukan? Orang-orang Nusantara. Dari mana? Dari sains gitu. Dari ilmiah. Tujuannya apa? Tujuannya hal yang berbau religion. Ya, Borobudur itu kan sebenarnya dibangun untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan kan. Tuhan daripada agama Hindu Buddha ya, zaman itu ya, agama Buddha gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita terlalu mendewa-dewakan sains itu salah? Salah total menurut saya pribadi. Dan inilah yang terjadi di Eropa. Eropa itu, kalau saya perhatikan sekarang ini, nggak semuanya tapi disclaimer on ya, banyak di sana yang berhala terhadap sains. Tapi gini guys, bukan berarti saya mengatakan berhala terhadap sains itu salah total ya. Kalau kita bandingkan dengan orang yang berhala sains dengan berhala agama, mana yang paling berbahaya? Biasanya yang paling berbahaya itulah yang berhala agama. Karena yang berhala sains itu nggak pernah menggeruduk rumah ibadah orang lain, bubarin paksa, ya kemudian nggak pernah yang namanya menganggap agama yang paling benar, memaksakan keyakinan terhadap agama lain gitu. Kalau yang berhala sains itu biasanya mereka itu lebih menolak klaim-klaim yang berbau keyakinan gitu. Ya, kita ambil contoh misalnya seperti Bunda Maria. Bunda Maria itu melahirkan atau hamil tanpa ada campur tangan atau dibuahi oleh manusia gitu. Atau dinikahi oleh manusia gitu. Hamil atas dasar Roh Kudus gitu. Nah, secara sains kan ini kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah kan. Ini bertentangan. Tapi secara keyakinan apakah ini benar? Yes, ini benar. Apakah kalau kita meyakini Bunda Maria itu hamil tanpa dibuahi oleh manusia? Ya, kita meyakini itu nggak jadi masalah. Tapi kan yang jadi permasalahannya itu ketika kita berhala terhadap keyakinan ini. Contoh misalnya, ada orang yang hamil di luar nikah di kehidupan nyata. Ya, nggak ada suaminya, nggak ada siapa-siapa. Lalu kita mengatakan, oh jangan-jangan ini seperti Bunda Maria gitu. Itu yang jadi permasalahan. Itu namanya berhala keyakinan. Atau menganggap bahwa keyakinan kita yang paling benar gitu ya.
menganggap bahwa keyakinan kita yang paling suci dan menyesatkan keyakinan orang lain. Itu yang jadi permasalahan. Kemudian bagaimana dengan sains? Untuk konteks Bunda Maria ini, ya dari sudut pandang sains kan ini nggak bisa dibuktikan secara ilmiah ya. Tapi apakah ini sebenarnya sesat? Enggak juga. Cuman permasalahannya kalau saya perhatikan di Eropa ya, bukan di Konoha ya. Di Eropa itu mereka kalau saya perhatikan itu menganggap bahwa agama itu sekedar hiburan gitu atau sekedar budaya gitu. Sah-sah aja ya. Kalau misalnya nih ya, kalau saya perhatikan di Eropa itu orang masih Natalan kok. Ya, masih ada pohon Natal kok, tapi itu semacam tradisi bagi mereka, hiburan bagi mereka. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini salah? Enggak salah juga, tapi permasalahannya kalau saya perhatikan bukan semuanya. Ada banyak orang yang mudah stres juga gitu karena terlalu berhala sains. Terlalu ya. Bukan maksudnya semuanya orang akademisi seperti itu ya. Ada banyak orang yang stres juga gitu. Ya orang yang beragama terlalu berhala juga stres juga gitu. Jadi sama-sama over gitu. Jadi jangan menganggap bahwa orang yang berhala sains itu salah, sementara yang berhala agama itu nggak salah gitu. Permasalahannya kan di situ. Kita menganggap kalau kita berhala agama itu, atau kita nggak menyadari berhala agama itu bahwa itu yang benar gitu. Jadi kalau saya perhatikan itu terlalu ke kiri juga salah, terlalu ke kanan juga salah. Bagaimana kalau di tengah-tengah? Ya di tengah-tengah itu biasa disebut dengan orang yang ragu-ragu gitu. Jadi salah semua sih sebenarnya. Dari sudut pandang orang yang paling ini ya, orang yang paling sempurna gitu. Saya tidak bahas kesempurnaan di sini ya. Tapi gini guys, permasalahannya masyarakat kita itu kan kebanyakan berhala agama gitu. Rata-rata kan tanpa kita sadari masyarakat kita itu berhala agama. Ciri-ciri berhala agama itu menganggap bahwa agama yang paling benar. Makanya ada persekusi rumah ibadah orang lain. Ya, bubarin paksa ibadah orang lain, mempersulit izin rumah ibadah orang lain itu kan apa? Karena berhala agama. Dia menyembah agama gitu. Berhala itu kan nggak hanya agama, ada banyak ya cakupannya. Berhala politisi gitu ya. Ada tokoh politik kita berhala, kemudian ada penyanyi gitu kita berhala gitu ya. Kemudian ada orang yang mendewakan, katakanlah misalnya K-pop misalnya, kita juga berhala gitu. Itu hal yang salah ya. Jadi yang salah itu bukan yang kita berhalakan, tapi yang salah itu adalah pola pikir kita. Kenapa kita harus berhala? Itu yang jadi permasalahan. Jadi makanya ada istilah menyembah Gramedia gitu ya. Biasa yang disebut menyembah Gramedia itu adalah Coki Pardede. Yang mengatakan seperti itu bukan saya, tapi Tretan Muslim. Nah, kalau kita melihat Coki Pardede, apakah dia bunuh-bunuh orang gitu karena dia berhala sains? Enggak juga ya. Enggak juga guys ya. Tapi gini ya, kalau saya perhatikan itu, kita itu ya cenderung ya menganggap bahwa berhala terhadap selain sains itu dianggap normal gitu. Tapi kalau berhala terhadap sains itu dianggap tidak normal. Sebenarnya ya berhala terhadap keyakinan, berhala terhadap aliran. Di Konoha kan ada banyak aliran-aliran ya, aliran agama gitu. Contoh misalnya dalam agama Kristen. Kristen itu kan aliran kan sebenarnya. Agama Katolik itu berbeda dengan agama Kristen alirannya gitu. Katolik mengatakan pemuka agama itu nggak boleh nikah, pastor nggak boleh nikah, sementara Kristen boleh nikah gitu. Apakah ini aliran? Yes, ini aliran juga. Nah, yang jadi permasalahan itu banyak orang mendewa-dewakan alirannya gitu. Ya, mendewa-dewakan penafsirannya gitu. Yang namanya penafsiran kan hasil pikiran manusia. Ya, sama seperti sains juga seperti itu. Ada yang mendewakan Stephen Hawking, ada yang mendewakan Albert Einstein. Cuman kalau saya perhatikan, saya tidak membela saintifis di sini ya. Penganut daripada Stephen Hawking dan penganut daripada Albert Einstein nggak pernah tuh perang gitu ya, nggak pernah perang. Sementara Kristen dan agama Katolik itu pernah perang guys. Disclaimer on ya, di agama lain juga seperti ini kok ya. Sunni dan Syiah juga kan ribut ya. Jadi
Itu artinya kita nggak sadar kita juga berhala terhadap aliran kita, berhala terhadap agama, berhala terhadap sains. Itu yang jarang kita sadari, guys. Jadi sesuatu hal yang berhala itu tidak bagus ya. Berhala terhadap aliran, berhala terhadap sains, berhala terhadap penafsiran itu tidak bagus. Lalu bagaimana dengan saya? Saya tuh sering dituduh berhala sains. Padahal saya juga masih meyakini agama kok. Saya meyakini agama, tapi jangan bawa agama itu ke ranah ilmiah. Itu yang saya tentang gitu. Kalau agama itu dibawa ke ranah ilmiah, ayo kita uji gitu. Ya kan? Permasalahannya kan warga Konoha kalau agamanya diuji marah-marah gitu. Awalnya dia ngomong agama saya yang paling suci, agama saya yang paling rasional, agama saya yang paling masuk akal, agama saya itu sesuai dengan sains. Nah, ketika kita uji marah-marah. Itu yang saya kritik sebenarnya dari dulu. Ya kalau lu mengatakan agama lu sesuai dengan sains, kita uji gitu. Contoh misalnya, ketika ada orang mengatakan bahwa manusia berasal dari tanah itu sesuai dengan sains. Sementara ketika diteliti DNA manusia dengan tanah itu nggak ada hubungannya. Jadi warga Konoha itu lebih memilih ya saudaraan dengan kendi, tanah, benteng daripada saudaraan dengan simpanse. Itu kan yang jadi permasalahan. Ya menurut kalian gimana? Coba tulis kalau komentar ya. Saya tak akan berpihak di video ini. Itu contoh berhala. Jadi kita berhala terhadap bahwa manusia itu berasal dari tanah gitu. Kita berhala, kemudian kita juga berhala bahwa manusia itu ya tidak ada hubungan dengan tanah gitu, DNA-nya nggak ada hubungan dengan tanah gitu. Jadi nggak boleh berhala juga gitu. Coba permasalahannya kalau saya perhatikan orang yang berhala terhadap manusia berasal dari tanah itu sering perang gitu. Orang yang berhala terhadap manusia yang nggak ada hubungan dengan tanah itu jarang perang. Kenapa? Karena bukan berarti saya membela-bela sains ya. Karena mereka itu kan berpikirnya logis ya. Ya masih inilah lumayan lah daripada berhala agama gitu kan, berhala keyakinan gitu. Masih ada untungnya gitu ya. Sains itu ya kita nggak mudah ditipu gitu. Kita mempertanyakan mana datanya, mana sumbernya, ya mana penelitiannya gitu. Ini pembahasan yang berat sebenarnya, tapi ya mohon maaf bagian videonya. Saya akan mencoba menjelaskan dari sudut pandang yang paling masuk akal gitu. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak. Terserah Anda mau berhala terhadap agama kayak asal jangan mengganggu orang lain gitu. Ya, ukurannya itu kemanusiaan gitu. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya kaum intelektual. Salam rasional.